Di sebuah kerajaan nun jauh di seberang lautan, yang dikenal sebagai Kerajaan Nusa Cendana, hiduplah seorang putri jelita bernama Mayura. Kecantikannya tiada tara, dengan rambut hitam legam terurai laksana sutra dan kulit kuning langsat yang memancarkan pesona. Namun, bukan hanya parasnya yang menawan, hati Puteri Mayura juga dipenuhi kelembutan dan kasih sayang. Ia gemar merawat taman istana yang dipenuhi aneka bunga berwarna-warni, tempat ia sering menghabiskan waktu dalam kesendirian yang menenangkan. Di antara semua bunga di taman, ada satu pohon yang menjadi kesayangannya. Pohon itu belum pernah berbunga, namun memiliki daun-daun hijau tebal yang rimbun dan batang yang kokoh. Puteri Mayura merawat pohon itu dengan penuh perhatian, seolah-olah ia dapat merasakan adanya kehidupan istimewa di dalamnya. Setiap pagi, ia menyiraminya dengan air dari mata air suci dan menyenandungkan lagu-lagu merdu yang ia ciptakan sendiri. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, pohon kesayangannya itu akan menunjukkan keajaibannya. Kehidupan di istana berjalan damai dan tenteram. Raja, ayahanda Puteri Mayura, adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang menyangkut takdir sang putri dan kerajaannya. Rahasia yang tersembunyi di balik pohon tanpa bunga di taman istana. Tak seorang pun tahu bahwa pohon itu adalah jelmaan seorang pangeran dari negeri seberang yang dikutuk. Pohon itu sesungguhnya adalah Pangeran Aruna dari Kerajaan Surya Kencana, yang terkenal dengan keberanian dan ketampanannya. Ia dikutuk oleh seorang penyihir jahat karena menolak lamarannya. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh cinta tulus seorang gadis berhati suci. Selama bertahun-tahun, Pangeran Aruna terperangkap dalam wujud pohon, menanti datangnya keajaiban yang akan membebaskannya. Hingga suatu hari, kehadiran Puteri Mayura di taman istana membawa secercah harapan. Pangeran Aruna dapat merasakan ketulusan hati sang puteri setiap kali ia merawatnya. Ia mendengarkan senandung merdu sang puteri yang menenangkan jiwanya yang terpenjara. Dan perlahan, sebuah benih cinta mulai tumbuh di hatinya, meskipun ia tak mampu mengungkapkannya dalam wujud manusia. Suatu senja, ketika Puteri Mayura tengah menyirami pohon kesayangannya, seekor burung kenari emas hinggap di bahunya. Burung itu membawa sehelai surat yang tergulung rapi. Dengan hati berdebar, sang puteri membuka gulungan surat itu dan membacanya. Surat itu berasal dari Pangeran Cakra, seorang pangeran tampan dari kerajaan tetangga yang terkenal dengan kearifannya. Dalam suratnya, Pangeran Cakra mengungkapkan kekagumannya pada kecantikan dan kebaikan hati Puteri Mayura. Ia memohon izin untuk datang berkunjung ke Kerajaan Nusa Cendana. Hati sang puteri berbunga-bunga membaca surat itu. Ia pun memberikan restu kepada Pangeran Cakra untuk datang. Pertemuan pertama mereka di taman istana menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang indah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang selalu mengawasi mereka dengan perasaan cemburu. Pohon tanpa bunga itu, yang tak lain adalah Pangeran Aruna, merasakan sakit yang mendalam setiap kali melihat kedekatan Puteri Mayura dengan Pangeran Cakra. Ia mencintai sang putri dengan tulus, namun tak berdaya untuk mengungkapkannya. Ia hanya bisa meratapi nasibnya dalam diam. Setiap kali Puteri Mayura dan Pangeran Cakra bertemu di taman, Pangeran Aruna merasakan getaran aneh pada batang dan daunnya. Getaran itu adalah wujud dari perasaannya yang bergejolak. Ia ingin berteriak, mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, namun kutukan itu telah merenggut suaranya. Ia hanya bisa pasrah, menyaksikan cinta sejatinya direbut oleh orang lain. Meskipun demikian, Pangeran Aruna tidak pernah berhenti berharap. Ia percaya bahwa ketulusan cintanya pada Puteri Mayura suatu saat akan menemukan jalannya. Ia terus menyerap setiap tetes air suci yang disiramkan sang puteri, dan mendengarkan setiap alunan lagu merdu yang dinyanyikannya. Ia yakin, keajaiban akan datang pada waktu yang tepat. Kabar tentang perjodohan Puteri Mayura dan Pangeran Cakra sampai ke telinga seorang penyihir jahat bernama Nilasari. Dialah penyihir yang telah mengutuk Pangeran Aruna menjadi pohon.
Nilasari murka karena rencananya untuk memiliki Pangeran Aruna gagal. Ia pun bersumpah untuk menghancurkan kebahagiaan Puteri Mayura. Dengan kekuatan sihirnya, Nilasari mengirimkan wabah penyakit yang mengerikan ke kerajaan Nusa Cendana. Rakyat jatuh sakit, dan tak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Suasana kerajaan yang tadinya damai berubah menjadi mencekam. Raja pun mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan rakyatnya, akan dinikahkan dengan Puteri Mayura. Pangeran Cakra, dengan gagah berani, mencoba berbagai cara untuk mengatasi wabah itu. Namun, usahanya sia-sia. Wabah itu terlalu kuat untuk ditaklukkan dengan ilmu pengobatan biasa. Di tengah keputusasaan, Puteri Mayura teringat pada pohon kesayangannya. Ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dari pohon itu, sesuatu yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan kerajaannya. Setiap malam, Puteri Mayura berdoa di bawah pohon itu, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ia menumpahkan seluruh kesedihannya, berharap ada keajaiban yang datang. Pangeran Aruna, yang terperangkap dalam wujud pohon, dapat merasakan kepedihan hati sang puteri. Ia ingin sekali membantunya, namun tak tahu harus berbuat apa. Hingga pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Pangeran Aruna mendengar bisikan gaib dari leluhurnya. Bisikan itu memberitahukan bahwa di dalam inti batangnya tersimpan getah sakti yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Namun, untuk mengeluarkan getah itu, ia harus rela mengorbankan sebagian dari dirinya. Tanpa ragu, Pangeran Aruna memutuskan untuk berkorban demi Puteri Mayura dan kerajaannya. Dengan sekuat tenaga, ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk memecahkan batangnya. Terdengar suara retakan yang keras, dan dari celah batang itu, keluarlah getah berwarna keemasan yang berkilauan. Puteri Mayura terkejut melihat kejadian itu. Ia segera menampung getah sakti itu dengan sebuah wadah. Namun, ia juga melihat betapa pohon kesayangannya itu kini terluka parah. Dengan air mata berlinang, ia mengusap batang pohon itu dan berjanji akan merawatnya hingga sembuh. Dengan getah sakti itu, Puteri Mayura berhasil menyembuhkan seluruh rakyat kerajaan Nusa Cendana. Wabah penyakit pun sirna. Seluruh kerajaan bersukacita, dan nama Puteri Mayura dielu-elukan sebagai pahlawan. Namun, di tengah kegembiraan itu, hati sang puteri merasa hampa. Ia terus memikirkan pohon kesayangannya yang telah berkorban untuknya. Suatu malam, ketika ia tengah merawat luka di batang pohon itu, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Puteri Mayura terkejut dan mencari-cari asal suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari pohon kesayangannya. Pohon itu kemudian menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah Pangeran Aruna yang dikutuk oleh penyihir jahat. Puteri Mayura tak bisa berkata-kata. Ia merasa bersalah karena selama ini tidak menyadari penderitaan Pangeran Aruna. Ia juga baru menyadari bahwa perasaan aneh yang selama ini ia rasakan setiap kali berada di dekat pohon itu adalah benih-benih cinta yang tulus. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, sebuah keajaiban terjadi. Dari luka di batang pohon Pangeran Aruna, tumbuhlah kuncup-kuncup bunga yang indah. Bunga-bunga itu mekar dengan kelopak berwarna putih bersih dengan semburat kuning di tengahnya, memancarkan aroma harum yang semerbak. Bunga-bunga itu adalah lambang dari pengorbanan dan cinta tulus Pangeran Aruna. Seluruh istana gempar melihat keajaiban itu. Untuk pertama kalinya, pohon kesayangan Puteri Mayura berbunga. Dan bunga-bunga itu bukanlah bunga biasa. Setiap orang yang mencium aromanya merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa. Bunga-bunga itu kemudian dinamakan Kamboja, sebagai pengingat akan pengorbanan seorang pangeran. Puteri Mayura merasa terharu sekaligus bahagia. Ia tahu bahwa bunga-bunga itu adalah wujud dari cinta Pangeran Aruna yang tak pernah padam. Ia pun memetik setangkai bunga Kamboja dan menyematkannya di rambutnya. Saat itu juga, sebuah cahaya keemasan menyelimuti pohon itu, dan perlahan,
Wujudnya berubah kembali menjadi Pangeran Aruna yang gagah dan tampan. Kutukan itu telah patah oleh cinta tulus Putri Mayura. Pangeran Aruna kini telah bebas. Ia menatap sang putri dengan penuh cinta dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Putri Mayura pun menyambutnya dengan senyuman bahagia. Kabar tentang kembalinya Pangeran Aruna dan mekarnya bunga Kamboja menyebar ke seluruh negeri. Rakyat bersuka cita menyambut pangeran mereka yang telah lama hilang. Pangeran Cakra, yang menyaksikan semua itu, menyadari bahwa cinta sejati tak bisa dipaksakan. Dengan lapang dada, ia merelakan Putri Mayura untuk Pangeran Aruna. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Nilasari, sang penyihir jahat, murka mengetahui kutukannya telah patah. Dengan kekuatan sihirnya yang dahsyat, ia menyerang kerajaan Nusa Cendana. Langit menjadi gelap, dan angin bertiup kencang. Nilasari muncul dengan tawa menggelegar, berniat menghancurkan semua yang ada. Pangeran Aruna, dengan gagah berani, maju menghadapi Nilasari. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Keduanya saling mengeluarkan jurus-jurus andalan. Namun, kekuatan sihir Nilasari terlalu kuat untuk ditandingi oleh Pangeran Aruna seorang diri. Di saat genting, Putri Mayura datang membantu. Dengan bunga Kamboja yang terselip di rambutnya, ia memancarkan cahaya suci yang mampu melemahkan kekuatan sihir Nilasari. Ternyata, bunga Kamboja tidak hanya indah dan harum, tetapi juga memiliki kekuatan gaib untuk melawan kejahatan. Dengan kekuatan cinta mereka yang menyatu, Pangeran Aruna dan Putri Mayura berhasil mengalahkan Nilasari. Penyihir jahat itu musnah menjadi debu, dan langit kembali cerah. Kerajaan Nusa Cendana pun terselamatkan dari ancaman kegelapan. Kemenangan itu disambut dengan sorak-sorai seluruh rakyat. Mereka merayakan kemenangan cinta sejati atas kejahatan. Pangeran Aruna dan Putri Mayura dielu-elukan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kerajaan. Pernikahan Pangeran Aruna dan Putri Mayura digelar dengan sangat meriah. Seluruh rakyat dari kedua kerajaan, Nusa Cendana dan Surya Kencana, datang untuk merayakan hari bahagia itu. Taman istana dihiasi dengan ribuan bunga Kamboja yang mekar dengan indahnya, menyebarkan aroma harum ke seluruh penjuru. Pernikahan mereka menjadi simbol penyatuan dua kerajaan dan kemenangan cinta sejati. Bunga Kamboja, yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, dijadikan sebagai bunga resmi kerajaan. Bunga itu melambangkan kesetiaan, pengorbanan, dan cinta abadi. Kisah Pangeran Aruna dan Putri Mayura menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Setiap kali orang melihat bunga Kamboja, mereka akan teringat pada kisah cinta yang agung itu. Bunga Kamboja juga menjadi simbol harapan, bahwa di balik setiap penderitaan, akan selalu ada kebahagiaan yang menanti. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan kesetiaan. Seperti Pangeran Aruna yang rela berkorban demi orang yang dicintainya, dan seperti Putri Mayura yang tetap setia merawat pohon tanpa bunga dengan penuh kasih sayang. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam cobaan. Karena di setiap kesulitan, pasti ada jalan keluar jika kita tetap berpegang pada kebaikan dan ketulusan hati. Hingga kini, bunga Kamboja masih dianggap sebagai bunga yang istimewa di berbagai kebudayaan. Di Bali, bunga ini sering digunakan dalam upacara keagamaan sebagai simbol kesucian dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Di tempat lain, bunga Kamboja sering ditanam di area pemakaman sebagai lambang kehidupan baru setelah kematian. Meskipun sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, bunga Kamboja sesungguhnya memiliki makna yang sangat mendalam. Ia adalah simbol dari keindahan, pesona, dan awal yang baru. Aromanya yang harum dipercaya dapat memberikan ketenangan jiwa dan mengusir energi negatif. Legenda Putri Kamboja dan kesetiaan abadi akan selalu hidup di hati setiap orang yang mempercayainya. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa kekuatan cinta sejati mampu mengalahkan segala rintangan, bahkan kutukan penyihir jahat sekalipun. Dan setiap kali kita melihat bunga Kamboja mekar dengan indahnya,
kita akan selalu teringat pada pesan abadi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan harapan yang tak pernah padam. Bunga Kamboja, dengan segala keindahan dan maknanya, akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita, menyebarkan keharuman dan kedamaian bagi siapa saja yang menghargainya.